Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Timotius 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, akhir-akhir ini banyak bermunculan ajaran-ajaran sesat yang dibungkus begitu rapi sampai-sampai banyak orang yang tidak tahu kalau mereka sedang diperdaya. Contohnya aliran Mormon, Saksi Yehova, dan berbagai macam aliran-aliran yang lainnya. Yang jelas, ajaran sesat adalah ajaran yang berlawanan dengan firman Tuhan dan tidak sesuai dengan Injil. Ajaran sesat ini dikerjakan oleh orang-orang yang berada di bawah kendali roh-roh penyesat atau iblis. Misi mereka adalah menjerat orang-orang yang lemah imannya untuk dijadikan penganutnya. Saudara, sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu terkejut atau takut karena Alkitab sudah lebih dahulu menyatakan bahwa di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan ada banyak ajaran-ajaran sesat. Matius 7 ayat 15 dan 16, Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri?" Jadi Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi kelak karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap kuat mengiring Tuhan dan tidak disesatkan oleh mereka? Saudara ingat, setiap manusia diciptakan dengan free will atau kehendak bebas. Kita punya hak memilih, seperti bangsa Israel diperhadapkan dengan pilihan memilih beribadah kepada Tuhan atau kepada ilah lain. Tapi Yosua dengan tegas berkata, "Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan." Yosua 24 ayat 15. Saudaraku, berhati-hatilah, jangan sampai kita lengah dan terpedaya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Saudara, kita harus meningkatkan ibadah kita dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang ada supaya telinga rohani kita semakin peka, semakin sensitif dengan ajaran-ajaran yang sehat. Semakin banyak kita belajar dan merenungkan firman Tuhan, maka panca indera secara rohani kita pun akan semakin terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ibrani 5 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Jangan khawatir karena Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan membimbing kita. Roh Kudus akan mengurapi kita dengan kuasanya sehingga kita punya keberanian untuk menolak setiap ajaran yang sesat yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Dekat dengan Tuhan biar kita memiliki kepekaan dengan ajaran-ajaran yang sehat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk pengajaran Tuhan, peringatan dari Tuhan menghadapi hari-hari terakhir ini. Kami perlu berjaga-jaga, kami perlu berwaspada dengan ajaran-ajaran sesat yang disebarkan oleh pengikut-pengikutnya di mana-mana. Roh-roh penyesat, ajaran-ajaran setan dikembangkan, disebarluaskan
Tapi kami berdoa Tuhan, mari Roh Kudus bantu kami, supaya ketika kami mendekat diri pada Tuhan, kami selalu memiliki kepekaan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak berkenan kepada Tuhan. Panca indera kami terlatih karena kami peka, karena kami sensitif. Roh Kudus tolong kami, bimbing kami, urapi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami punya keberanian untuk tolak setiap ajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari-hari depan kami berlindung hanya kepada Tuhan, karena kami percaya hanya dalam tangan Tuhan kami tenang. Kami tidak perlu takut dan khawatir, karena Allah bersama dengan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.